Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita insyaallah di kitab Subulus Salam adalah mengusap sepatu. Ya. Babul mashi ala khuffain. Bab mengusap dua khuf. Ya, mengusap dua sepatu. Ini sebagai bentuk rukhsah, keringanan bagi orang yang berwudu. Jadi keringanan bagi orang berwudu dalam kondisi tertentu, dia tidak perlu buka sepatu. Yang penting sepatunya memenuhi syarat. Yang kedua, waktunya memenuhi syarat. Yang ketiga, kondisi orangnya memenuhi syarat. Itu saja paling penting. Di hampir semua kitab-kitab para ulama itu, salah satu yang bab pembahasan adalah pembahasan tentang khuf atau khuffain. Ya, kalau khuffain ya musannahnya ini dari kata khuf, dua sepatu. Tentu di sini kalau sendal, yang penting sendal sepatu. Kalau kos sepatu. Ya. Kita akan bahas hadisnya. Ya, ini Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an qol. Hadis yang pertama yang diangkat oleh muallif atau musannif dalam kitab Bulughul Maram bersama dengan kitab Subulus Salam adalah hadis ini, hadis Al-Mughirah. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda. Kami pernah saya, kata Al-Mughirah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan Nabi di sini tidak disebutkan, tapi nanti ada riwayat lain. Imam Al-Bukhari menyebutkan itu safar, perjalanan. Kalau orang musafir itu punya hak, punya rukhsah, punya keringanan untuk tidak buka sepatu kalau pada saat dia berwudu. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Imam Malik, itu di perang Tabuk. Perang Tabuk. Fatawadda, Al-Mughirah berwudu. Kemudian fa'ahwaituhu li'anzi' khuffai. Dia ingin membungkuk untuk melepas sepatunya. Karena dia berwudu. Bisa jadi Al-Mughirah ini dia tidak paham akan keringanan itu, atau dia tahu akan tetapi tidak mengetahui mana lebih utama, sehingga seolah-olah tetap lebih utama membuka sepatu. Faqal, Nabi ini yang berkata. Itu bagusnya Pak kalau Nabi ditemani jalan. Nabi ditemani dalam segala keadaan.
Ada petunjuk. Ketika sahabat mau buka sepatunya, apa kata Nabi? Da'huma, tinggalkan saja itu. Tinggalkan itu sepatu, tidak usah, begitu saja. Tidak usah disentuh itu, tidak usah dibuka sepatu. Fa inni, karena sesungguhnya saya, kata Nabi, ada khaltuhuma, saya memasukkannya itu, yakni sepatu itu sebagai takhiratain, duanya itu suci. Famasha alaihima, maka beliau yakni Al-Mughirah tidak buka sepatu, cuma famasaha alaihima, beliau usap kedua sepatunya. Jadi beliau usap kedua sepatunya, tidak dibuka. Ini tidak disebut batasannya, waktunya, bagian mana diusap. Tapi yang jelas, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beserta murid beliau Imam Ibnu Qayyim, untuk mengusap sepatu itu masyru', sudah hadis mutawatir. Artinya tidak lagi konflik dan perselisihan tentang masyru'nya, disyariatkannya. Bukan hal yang aneh. Bahkan para ulama dari kalangan mazhab Imam Malik dan juga mazhab Hanafiyah beserta Hanabilah itu ada 70 hadis, 70 sahabat dari 40 hadis. Isa masyru' sekali. Bagaimana mengusapnya? Li arba'ati anhu illa an-Nasai, dan riwayat 4 ahli sunan, yakni Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, disebut arba'ah. Kecuali di 4 ini An-Nasai tidak memasukkan hadis ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalah, bahwa dia mengusap sepatunya itu alal khuf, di atasnya sepatu, wa asfala, dan bawahnya. Jadi kalau sudah ada sedikit di sini keterangan bagian mananya sepatu itu diusap, di sini ala al khuffi, bagian atasnya, dan juga bagian wa asfala. Nah, ini sumbernya dari kitab Bulughul Maram yang dipindahkan oleh Imam As-Sanani di kitabnya Subulus Salam, wa fi isnadihi dha'f. Ini isnadnya hadis ini bermasalah. Sanadnya hadis ini dhaif. Kalau gitu tidak dipakai di sini.